Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Indah Lutfia, dari program studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Surabaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar dan berdiskusi dan mempraktekkan bersama terkait dengan uji regresi linier. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang uji regresi logistik. Nah, hari ini kita akan belajar perihal uji regresi linier. Terkait bagaimana sih cara pengaplikasiannya untuk uji regresi ini, kita akan belajar bersama setelah beberapa hal berikut. Nah, uji regresi linier ini dibagi menjadi dua juga teman-teman, sama dengan uji regresi logistik. Yaitu yang pertama adalah uji regresi linier sederhana atau simple linear regression. Adapun yang kedua adalah uji regresi linier ganda atau multiple linear regression. Nah, bedanya dengan uji regresi logistik, uji regresi linier ini sangat banyak sekali prasyaratnya teman-teman. Jadi untuk uji ini hanya bisa dimanfaatkan atau hanya bisa digunakan ketika skala data yang dimiliki teman-teman adalah skala data numerik, jadi berupa angka, skala data nominal, interval atau rasio. Nah, apakah hanya itu prasyaratnya? Tentu tidak, harus berdistribusi normal. Terus kemudian ada banyak sekali prasyarat yang lain yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, terkait dengan bagaimana sih contohnya atau contoh studi kasusnya, kita akan belajar bersama setelah beberapa hal berikut ini. Oke, silakan jangan lupa tetap fokus untuk mempelajari terkait dengan uji regresi linier ini. Adapun capaian pembelajaran pada uji regresi linier adalah mahasiswa atau masyarakat umum mampu melakukan identifikasi pemilihan uji statistik regresi linier menggunakan software SPSS dengan tepat, serta mampu menyajikan hasil informasi berdasarkan tutorial uji regresi linier dengan benar. Tujuan dari penggunaan uji regresi linier sebetulnya bersama dengan uji regresi logistik, yaitu sama-sama untuk mencari apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun di sini bedanya adalah dari segi skala data. Kalau skala data pada uji regresi logistik itu berskala kategorik, sedangkan pada uji regresi linier skala datanya adalah numerik, jadi berupa interval atau rasio. Untuk variabel bebas di sini maksudnya adalah variabel yang mempengaruhi ya teman-teman, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Untuk di dalam uji regresi, tanda dikatakan ada pengaruh itu biasanya ditandai dengan adanya tanda panah. Sedangkan kalau tidak ada tanda panah itu biasa disebut sebagai uji korelasi. Nah, jenisnya sama juga seperti uji regresi logistik. Regresi linier juga dibagi menjadi dua. Ada regresi linier sederhana, terdiri dari dua variabel saja, satu independen dan satu dependen. Sedangkan regresi linier ganda, independennya lebih dari satu, sedangkan dependennya tetap satu. Kurang lebih konsepnya hampir sama. Yang membedakan di sini hanyalah dari segi skala datanya saja. Nah, bedanya juga di sini, ketika uji regresi linier itu dihadapkan pada asumsi atau prasyarat. Nah, ini sangat banyak ya prasyaratnya. Data Y atau dependen di sini berskala minimal interval. Nah, sedangkan data X itu berskala minimal nominal. Jadi, data X-nya itu dalam artian di sini itu variabel bebasnya itu boleh berskala nominal. Tetapi umumnya itu interval atau rasio. Karena untuk skala data nominal atau kategorik itu biasanya menggunakan uji regresi logistik. Nah, syarat yang ketiga adalah adanya linearitas, yaitu pola hubungan variabel dependen yang berbentuk linier. Syarat yang keempat, tidak adanya multikolinearitas antar variabel, yang ini dibuktikan dengan adanya collinearity statistik. Dan yang kelima adalah adanya homoscedasticity dengan melihat scatter plot. Kemudian juga kita bisa melihat adanya sisaan error yang berdistribusi normal dari melihat chart histogram atau melihat di plotnya. Yang terakhir teman-teman bisa menggunakan atau melihat sisaan error saling bebas dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan dari segi prasyarat-prasyarat ini itu bagaimana sih melihatnya? Mari kita coba satu persatu ya teman-teman. Sekarang kita mulai membuka dari segi studi kasusnya.
Nah, untuk studi kasus kali ini, regresi linear sederhana ya, jadi hanya dari satu variabel saja mempengaruhi satu variabel yang lain. Di mana di sini ada seorang HSE perusahaan ingin meneliti pengaruh nilai tes masuk pekerja dengan tingkat pengetahuan pekerja seputar alat pelindung diri. Dengan mengetahui hasil tersebut, diharapkan manajemen perusahaan dapat memberikan intervensi yang sesuai. Apakah perlu diadakan pelatihan khusus terkait dengan alat pelindung diri atau hanya perlu dijelaskan juga pada saat safety talk. Nah, berikut adalah datanya. Nilai tes pekerja masuk dan juga pengetahuan pekerja terkait dengan APD. Sekarang kita mengopikan data dari Excel yang ada ya. Ini adalah skor tes awal diterima sebagai karyawan dan ini adalah skor pengetahuan perihal pemakaian alat pelindung diri. Kita bisa melihat bahwa skala datanya di sini berupa angka ya, maka numerik. Lalu kita membuka untuk SPSS-nya dan kita bisa mulai untuk menginputkan datanya di situ. Sembari kita menunggu, nah oke, ini sudah terbuka, maka kita bisa untuk mempasenya di sini. Nah, pada di bagian variable view, kita bisa merename-nya. Untuk yang pertama ini adalah skor masuk pegawai ya. Skor pegawai pada saat awal, sedangkan ini adalah skor pengetahuan terkait dengan APD. Untuk yang variabel pertama itu adalah variabel bebas, sedangkan variabel yang kedua adalah variabel terikat. Ini adalah skor pengetahuan APD. Sedangkan ini adalah skor awal masuk pegawai. Nah, setelah itu kita mulai bisa mengklik analyze, klik regression, pilih linear ya. Kita bisa memasukkan, karena variabel terikatnya itu adalah pengetahuan tentang APD, maka kita bisa memindahkan variabel yang ada di sisi kiri ke dalam kotak variabel dependent. Lalu untuk independennya kita juga bisa masukkan skor awal masuk, kemudian kita klik OK saja, karena ini hanya terdiri atas dua variabel aja ya, sederhana, sehingga kita langsung melihat untuk outputnya bagaimana. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai hasil signifikansinya pada tabel ANOVA ini didapatkan nilai 0,008, sehingga kita di sini dapat melihat bahwa ternyata ada pengaruh antara skor masuk dari pegawai terhadap pengetahuan dari APD dari masing-masing pegawai. Jadi di sini ketika skornya masa pegawai itu bagus, maka juga pengetahuan APD-nya juga ternyata bagus, teman-teman. Maka dari itu mungkin dari segi perusahaan perlu mempertimbangkan bagi pegawai yang memiliki skor kurang bagus untuk sekedar di training terkait dengan pengetahuan dalam penggunaan alat pelindung diri yang bagus dan benar. Oke, itu adalah contoh kasus dari yang namanya uji regresi linear sederhana. Nah, sedangkan di sini kita mulai untuk melihat contoh kasus yang untuk uji regresi linear ganda. Namun sebelum ini ini adalah ada uraian ya terkait dengan penggunaan uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Kita bisa melihat tips triknya atau step-stepnya. Yang pertama, teman-teman bisa membuat nama variabel pada kolom variabel view, dilanjutkan dengan melakukan proses input data pada kolom data view, lalu melakukan uji normalitas dengan one sample Kolmogorov Smirnov, kemudian melakukan analisis regresi linear dengan melakukan klik analyze, kemudian regression dan pilih linear. Masukkan skor pada kedua variabel, satunya variabel independen dan satunya variabel dependent, kemudian membaca output. Oke, bagaimana mudah bukan teman-teman? Nah, mungkin sebelumnya tadi kita belum melakukan yang namanya analisis one sample KS ya. Nah, kita akan sekarang praktekkan untuk analisis one sample KS-nya. Yang pertama, teman-teman bisa mengklik analyze, lalu klik non-parametric test, legacy dialog, dan pilih one sample KS. Kita bisa mulai memasukkan kedua variabelnya untuk melihat apakah keduanya berdistribusi normal atau tidak. Jangan lupa ini pastikan centangannya sudah di tabel yang normal. Klik OK. Nah, kita bisa melihat di sini ya, dari one sample Kolmogorov Smirnov disebutkan bahwa test distribution is normal dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.
yang artinya bahwasanya kedua variabel tersebut adalah berdistribusi normal, sehingga prasyarat untuk penggunaan regresi linear terpenuhi. Sehingga kita diperbolehkan untuk membaca output dari kedua variabel tadi. Kalau misalnya dari sini diperoleh bahwa distribusinya tidak normal, maka kita tidak diizinkan untuk menggunakan regresi linear sederhana. Diperbolehkannya pakai apa? Diperbolehkan pakai uji regresi logistik. Begitu teman-teman. Itu untuk yang sederhana. Sedangkan kita bisa mulai praktek untuk uji regresi linear ganda. Nah, uji regresi linear ganda kali ini kita belajar dengan menggunakan data yang sudah tersedia dari bawaan SPSS ya teman-teman. Sehingga di sini soal yang didapatkan atau studi kasus yang didapatkan adalah apakah ada pengaruh antara status pendidikan atau education, kemudian sel begin, atau gaji awal pada saat masuk, kemudian job type, kemudian previous experience atau pekerjaan yang terlebih sebelumnya, sebelum dia bekerja di perusahaan tersebut, terhadap current salary atau gaji pada saat ini pada pegawai di PTX. Oke, kita mulai bisa untuk membuka, klik local disk C, lalu pilih program file, dan pilih IBM, SPSS, klik statistik 21, kemudian pilih sampel, lalu klik English, dan juga pilih bagian employee data. Ini sudah urut ya, urut dari segi abjad sehingga kita bisa mencarinya aja. Klik employee data, ini datanya sudah keluar. Lalu kita mulai bisa klik analyze, pilih regression, kemudian klik linear. Nah, untuk dependennya sesuaikan dengan soal tadi. Dependennya adalah current salary atau gaji pada saat ini. Kemudian independennya ada 4 ya. Ada educational level atau tingkat pendidikan, kemudian gaji sale begin atau gaji pada saat awal, kemudian job time, dan juga previous experience. Nah, untuk metodenya di sini diganti dengan backward. Nah, lalu statistiknya jangan lupa klik yang bagian Durbin-Watson dan juga collinearity diagnostic. Karena kita mau melihat apakah asumsi-asumsi dari regresi linear tersebut terpenuhi atau tidak. Pada bagian plot, kita bisa melakukan bagian Y di sini disebutkan adalah SD receipt, sedangkan X di sini adalah Z spread. Untuk histogram dan juga normal probability plotnya jangan lupa diberikan centang untuk melihat apakah ada sisaan error-nya. Lalu bisa diklik continue. Pada bagian save, kita tidak perlu memberikan intervensi. Lalu kita bisa memulai mengklik OK. Nah, ini adalah beberapa output dari hasil analisis tadi ya teman-teman. Kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa hal. Namun, sebelum kita membaca dari segi outputnya atau nilai signifikansinya, maka kita bisa melihat atau mengamati apakah asumsi-asumsi yang tadi disebutkan terpenuhi atau tidak dengan melihat output dari hasil analisis uji regresi linear ini. Kita kembalikan pada penjelasan di PowerPoint. Nah, ini adalah beberapa variabelnya ya teman-teman. Untuk variabelnya sendiri, variabel Y berupa salary atau gaji, kemudian variabel bebasnya ada 4, ada education atau lama pendidikan, ada salary begin atau gaji pegawai pertama yang masuk kerja, kemudian ada job time atau lama kerja dalam waktu 1 tahun, dan yang terakhir adalah variabel previous experience atau lama pekerjaan sebelumnya. Nah, ini adalah rangkuman dari step-step kita tadi ya, barangkali tadi agak kecepatan atau kurang jelas. Kita bisa mulai mengklik analyze, lalu klik regression, pilih linear, lalu kita bisa mulai memasukkan dari segi variabelnya, dependent atau variabel terdekatnya, dimasukkan current salary atau salary, kemudian independennya kita bisa memasukkan 4 variabel bebas tadi. Ada educational level, ada beginning salary, ada month science share, sama previous experience. Pada bagian statistik, kita bisa mengeklik pada kolom estimates, model fit, collinearity diagnostic, dan juga Durbin-Watson. Sedangkan pada bagian linear regression plot, kita bisa memasukkan untuk Y-nya SD receipt dan juga X-nya Z spread.
Jangan lupa untuk mencentang histogram dan juga normal probability plot. Nah, sedangkan ini adalah penjelasannya. Untuk sisaan berdistribusi normal, kurva sisaan mendekati kurva normal. Dari hasil analisis regresi linear yang kita dapatkan, bahwasanya kita bisa melihat bahwa ternyata kurvanya itu mendekati kurva normal. Bentuknya itu hampir menyerupai seperti bentuk pegunungan ya. Jadi kita bisa melihat kalau rata-rata itu datanya cenderung menengah. Sehingga di sini asumsinya terpenuhi. Nah, sedangkan asumsi yang lain dari segi p-plot, sisaan berdistribusi normal juga. Karena di sini titik-titik itu mendekati 45 derajat. Ini mengindikasikan bahwa kurva itu berbentuk normal, sehingga asumsi juga terpenuhi. Nah, dari segi scatter plot, gambar di sini tidak menunjukkan adanya pola gelombang, melengkung, atau mengerucut, sehingga asumsi homoscedasticity juga terpenuhi. Karena apabila gambar yang ada atau yang terbentuk dari scatter plot ini menyerupai atau menunjukkan pola berupa gelombang atau melengkung atau mengerucut, itu menunjukkan bahwa asumsi homoscedasticity-nya nggak terpenuhi. Nah, sehingga di sini kita bisa bilang bahwa pada output kali ini asumsinya terpenuhi, sehingga uji regresi linearnya tetap bisa dilanjutkan untuk dibaca. Nah, ini adalah pembahasannya ya. Dari output yang didapatkan, nilai R-nya itu artinya ada keeratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin mendekati angka 1, maka hubungan semakin kuat. Sedangkan semakin mendekati angka 0, maka hubungan semakin lemah. Nah, untuk nilai R-square juga bisa ya disebut sebagai koefisien determinasi. Ini didapatkan hasil berupa 0,81. Artinya, keragaman pada variabel independen, yaitu pada variabel bebasnya ada 4 tadi ya, ada previous experience, kemudian status pendidikan, terus gaji pertama, itu dapat menjelaskan sebesar 81% keragaman variabel dependen. Model ini termasuk sangat baik ya teman-teman, karena mendekati 100%, 81% ke 100 itu kan cukup bagus sekali ya. Nah, sisanya sebanyak 19% itu dapat dijelaskan oleh variabel lain yang pada saat ini tidak dilakukan penelitian oleh penulis atau peneliti pada saat ini. Untuk R-adjustednya 0,801, sedangkan nilai Durbin-Watson-nya di output adalah sebesar 1,921. Kemudian dari segi Durbin-Watson, ada hipotesisnya. Dikatakan sisaan saling bebas atau tidak ada korelasi antar sisaan, itu H0-nya. Sedangkan dikatakan ada H1, itu sisaan tidak saling bebas. Untuk pengambilan keputusan, jika nilai D atau Durbin-Watson itu berada di antara DU dan juga 4-DU, maka H0 diterima. Nah, untuk melihat nilai Durbin-Watson ini, teman-teman bisa mulai mendownload yang namanya tabel Durbin-Watson ya, teman-teman. Nah, sedangkan apabila bagian pengambilan keputusan poin A ini tidak terpenuhi, maka bisa lanjut ke B, C, dan juga D. Kalau misalnya uji Durbin-Watson ini nggak terpenuhi, maka teman-teman tidak diperkenankan untuk melanjutkan menggunakan uji regresi linear ganda. Nah, dari segi multikolinaritas, outputnya ini juga memenuhi teman-teman, karena ketika kita melihat pada kolom kolinarity statistik, akan ada yang namanya tolerance, nilai tolerance dan juga VIF. Nah, nilai VIF artinya 1 per tolerance. Apabila nilai tolerance tidak di bawah 0,1 atau nilai VIF tidak di atas 10, maka itu menandakan bahwa tidak terdapat korelasi pada variabel independen. Jadi antar variabel bebasnya itu tidak saling berkorelasi, sehingga di sini asumsinya terpenuhi. Karena kalau antar variabel bebasnya itu saling berkorelasi, maka kita tidak diperkenankan untuk menggunakan uji regresi linear. Begitu teman-teman. Kita bisa melihat lagi ya pada outputnya untuk semakin menguatkan tata cara dalam pembacaan output. Nah, ini untuk scatter plotnya. Scatter plotnya di sini ya tidak berpola, sehingga ini menunjukkan bahwasannya asumsinya terpenuhi. Nah, ini bagian p-plotnya juga mendekati garis. Terus kemudian bagian histogramnya ini mendekati kurva distribusi normal, sehingga kita bisa menyebutkan bahwa asumsi-asumsi yang disampaikan adalah terpenuhi. Nah,
dari segi multi-collinearity diagnostiknya, kita bisa melihat pada tabel berikut. Nah, untuk nilai VIF-nya itu tidak di atas 10, sedangkan nilai toleransinya juga tidak di bawah 0. Sehingga kita bisa dibilang di sini bahwasanya tidak ada keterkaitan antara variabel bebas pada variabel yang ada pada penelitian ini, teman-teman. Nah, sedangkan dari segi nilai R-nya itu kita juga bisa melihat ya, teman-teman. Untuk dari segi nilai R-nya, regressionnya, nah kita bisa melihat di sini. Nah, 0,9, kemudian R-square-nya 0,81, kemudian adjustednya 0,809. Ini kita bisa mengatakan kalau ternyata kekuatannya tuh mendekati 1, sehingga di sini pengaruh antara variabel yang diujikan itu sangat kuat terhadap variabel terikatnya. Nah, sebesar berapa? Sebesar 81%. Itu ternyata 81% beberapa hal atau determinan yang menyebabkan yang namanya gaji pegawai saat ini itu ternyata disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi. Apakah itu previous experience, terus kemudian tingkat pendidikan, dan lain sebagainya sudah disebutkan pada penelitian kali ini. Begitu teman-teman, ini untuk model summary-nya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk terkait dengan uji regresi linear. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa mengklik di kolom komentar apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih jauh. Sehingga di sini dapat didapatkan bahwa model yang diperoleh Y adalah Kuroshirali, kemudian min 16 149,671. Nah, ini disesuaikan dengan output yang ada di sini ya, teman-teman. Dari output yang ada, kemudian dimasukkan. Nah, di bagian koefisien ini itu dimasukkan di sini. Jadi untuk yang model summary yang bagian R² ini dilihat untuk dibaca untuk melihat seberapa kuat sih pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel dependent. Sedangkan untuk collinearity statistik ada VIF, ada tolerance, kemudian ada nilai histogram, lalu ada p-plot, ada scatter plot. Itu dilihat untuk mengetahui apakah prasyarat dari penggunaan uji regresi linear ini sudah terpenuhi atau belum. Kalau misalnya sudah terpenuhi, maka kita diizinkan untuk membaca beberapa output berikut. Kalau misalnya nggak terpenuhi, bagaimana Bu? Kalau misalnya nggak terpenuhi, ya berarti kita harus menggunakan uji yang lain. Kan boleh aja tuh kita menggunakan uji regresi logistik misalnya. Sangat diperbolehkan. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah uji regresi linear. Untuk prasyaratnya, kalau misalnya tidak ada salah satu prasyarat yang itu tidak dapat terpenuhi, maka kita tidak bisa melanjutkan untuk pembacaan output dari regresi linear ini. Kita tidak bisa membaca output yang signifikansi ini. Begitu teman-teman. Jadi kita diperbolehkan untuk menggunakan uji regresi yang lain, misalnya uji regresi logistik. Oke, mungkin itu adalah penjelasan terkait uji regresi linear, dan juga di sini dibagi menjadi dua, ada uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk pengaplikasian dari uji regresi linear ini? Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen atau bisa mengirimkan melalui email yang ada di link video ini. Nyalakan notifikasi di handphone kalian agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Semoga sehat selalu, jangan lupa prokes, tetap semangat, jangan lupa bahagia agar imun terjaga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.